Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevira, NIM 19050974063 dari kelas PTI 19A. Di sini saya akan menjelaskan dan memberitahukan cara praktikum dengan judul Wi-Fi LIP dengan WLG dan radio server. Pengertian radio server adalah radius, yang artinya Remote Authentication Dial in User Service. Server adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani service authentication, authorization, dan accounting atau AAA di dalam sebuah jaringan. Singkatnya, radio server ini menyimpan kumpulan user di mana user-user tersebut dapat digunakan oleh klien atau user yang berada dalam satu jaringan dengan radio server tersebut. Radio server ini pada awalnya digunakan untuk melakukan autentifikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi dial-up. Tetapi kini telah diimplementasikan untuk melakukan autentifikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi selain dial-up, seperti hanya Virtual Private Networking atau VPN, akses point nirkabel, switch Ethernet, dan perangkat lainnya. Radius banyak dipakai oleh provider dan ISP internet untuk autentifikasi, dan billingnya radius merupakan salah satu solusi murah atau mudah untuk para penggagas sistem hotspot. Server AA. Server AAA ini merupakan singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting, disingkat menjadi AAA. AAA protokol digunakan untuk administrasi network access dan device administration, wireless dan wired authentication, memastikan identitas yang mencoba masuk ke jaringan. Identifikasi ini bisa dari username dan password atau sertifikat. Authorization. Yang pertama, untuk mengizinkan akses pada entitas yang telah diautentifikasi. Yang kedua, mengautorisasi command set apa saja yang bisa dieksekusi oleh entitas sesuai dengan hak akses mereka. Yang ketiga, memberikan izin perangkat apa saja yang boleh diakses sesuai hak akses. Yang keempat, biasanya perbedaan hak akses command setnya juga berbeda. Accounting. Yang pertama ada merekam command yang dieksekusi pada perangkat untuk keperluan auditing dan analisis forensik. Yang kedua, yang direkam biasanya adalah command, session ID, dan session static, session state. Cara kerja radio server. Radio server ini merupakan suatu metode standar protokol yang mengatur komunikasi antara NIC atau Network Access Server dengan AAA server. Ketika NAS menerima permintaan koneksi dari user, NAS akan mengirimkan informasi yang diperoleh dari user ke server. Server radius akan mencari dan mencocokkan informasi mengenai user tersebut pada database yang baik di eksternal maupun internal, atau bisa juga di radius lain. Jika terdapat informasi yang cocok, maka server radius akan mengizinkan user tersebut untuk digunakan. Jika tidak cocok, maka server akan ditolak. Berdasarkan informasi ini, NAS memutuskan untuk melanjutkan atau
memutuskan koneksi dengan user. Selanjutnya, NAS mengirimkan data ke server Radius untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan user dalam jaringan. Manfaat Radius Server. Setiap sesi pengguna individu dienkripsi secara unik untuk mencegah pengguna lain memproduksi informasi pribadi. Ini berbeda dengan jaringan WPA-PSK, di mana setiap pengguna berbagi kunci enkripsi yang sama. Pengguna atau perangkat tertentu dapat dengan mudah deautorisasi oleh Radius Server dengan mengaktifkan kunci enkripsi secara enkripsi unik yang sesuai. Network permission seperti kebijakan firewall penjadwalan dapat ditetapkan dalam profil pengguna tertentu berdasarkan identitas pengguna. Sekian penjelasan dari saya, dan silahkan simak video selanjutnya untuk mengetahui cara praktiknya. Buka Cisco Tracker, lalu tambahkan satu server saja. Sebelumnya kita ganti nama menjadi Radius. Dan untuk menghubung kabelnya kita perlu mengganti switch. Kita setting switch, matikan dulu switchnya, kita off kan, lalu kita tambahkan portnya di yang sela-sela yang kosong, lalu kita hidupkan lagi. Kita tunggu sampai nyala. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita tambahkan kabel untuk menghubungkan Radius server ke switch. Masih ada merahnya. Tunggu sebentar, nanti akan berubah menjadi warna hijau. Setelah itu setting Radius. Masukkan IP address pada Radius 192.168.1.3 dan subnet max 255.255.255.0. Lalu klik service yang AAA, kita on kan, ganti nama client name menjadi WLCQ, masukkan secret 123.456.78 dan kliennya 192.168.1.2. lalu kita add atau tambahkan. Nah, itu sudah ditambahkan ya. Lalu kita tambahkan username dan password. Tambahkan username U1 dan password U1. Kita add. Nah, udah muncul. Lalu tambahkan lagi U2 dan password U2. Kita add sampai U3 dan password U3 kita add. Setelah itu kita setting IP pada WLC secara statik ya, 192.168.1.2. Nah, di situ sudah ada IP-nya, jadi kita close saja. Aktifkan DHCP server di WLC seperti ini. Kita on kan, lalu pool name-nya kita isi pool WLC, default gateway
192.168.1.1 DNS servernya 0.0.0.0. Masukkan start IP address 192.168.1.10 dan subnet maxnya 255.255.255.0. Maximum numbers of users kita masukkan 50 dan servernya 0.0.0.0 WLC addressnya 192.168.1.2. lalu kita add dan kita save. Setelah itu kita ke lantai 1, kita cek apakah SSID-nya sudah benar. Tuh sudah benar ya, lantai 1, berarti tidak usah dirubah. Lalu kita ke WLC, ke wireless LAN, pada settingan lantai 1 kita ubah authentication-nya menjadi WPA. Kita masukkan IP address-nya sama seperti yang tadi, 192.168.1.3 dan share secret-nya 123456788. Kita save. Kita klik new, masukkan yang lantai 2 sama seperti yang tadi, authentication-nya WPA. Share secret-nya sama 1-8, lalu kita save. Lalu yang lantai 3 sama seperti yang lantai 1, 192.168.1.3, share secret-nya 123456788, lalu kita save. Setelah itu kita ke AP group, WLC setting AP group, select AP group lantai 1, kita checklist yang lantai 1 dan lantai 1 kita save. Lalu lantai 2, checklist yang lantai 2 dengan lantai 2 kita checklist dan save. Dan yang terakhir lantai 3, kita checklist yang lantai 3 dengan lantai 3 lalu kita save. Sudah terlihat gambarnya seperti itu. Lalu kita setting SSID di tablet klien, sesuaikan dengan SSID yang dihubungkan ke lantai 1. Kita ke PC1, klik config wireless. HP1 authentication-nya rubah ke yang WPA, user ID U1 dan password U1. Lalu close. Dan yang PC2, AP2 config wireless, AP2 WPA U2 dan U2, lalu kita close.
Dan yang PC3 sama caranya. WPA, U3 dan U3 kita close. Setelah itu kita tunggu supaya si tablet dan lantai itu terhubung. Ini agak lama ya, karena menghubungkannya butuh jaringan yang sangat kuat, jadi ditunggu saja. Nah, itu sudah terlihat ya, semua terhubung ke lantai masing-masing. Itu tandanya sudah berhasil tersambungkan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.